Nah, seperti yang sahabat Lira tahu bahwa bulan Februari adalah sudah memasuki bulan hujan gitu ya dok ya. Dan biasanya kalau musim hujan datang, tuh para orang tua tuh kadang was-was. Kadang kan bukan cuma orang tua sih dok, maksudnya kita aja yang masyarakat biasa itu was-was karena ada demam berdarah. Nah, kali ini kita akan ngebahas bersama dengan Dr. Dhani Hanurdoyo, spesialis penyakit dalam dari dokter rumah sakit Lira Medica. Tapi sebelum kita ke pembahasan mengenai secara spesifik mengenai gejala ataupun kenapa demam berdarah ini terjadi gitu. Nah, aku mau ngulik-ngulik dulu sebentar sama Dokter Dhani ya dok ya. Seperti yang sahabat Lira tahu, kalau misalkan di awal podcast ini biasanya saya suka nanya kenapa menjadi seorang dokter. Nah, seperti kasusnya Dokter Dhani ini, kenapa menjadi dokter spesialis penyakit dalam dok? Bisa lu udah diceritain dok? Oke, terima kasih atas waktunya Mas Abi. Alasan kenapa saya pilih penyakit dalam sebenarnya banyak alasan. Yang pertama, ternyata yang paling penting itu sebenarnya adalah sistematika berpikir. Jadi semua dasar ilmu atau semua dasar penyakit itu sebenarnya ya basicnya adalah penyakit dalam. Sehingga dengan belajar penyakit dalam kita bisa tahu mana sebabnya, mana akibatnya. Seringkali kita tuh hanya berpikir masalah akibatnya saja. Contoh misalnya nih, pasien kena serangan jantung gitu ya, kita hanya berpikir bahwa serangan jantung ini seperti apa, nanti seperti apa, nanti akibatnya seperti apa, dan seperti apa. Tetapi tanpa kita berpikir bahwa oh, penyakit jantung itu pasti ada sebabnya. Nah, sebab-sebab itu ada banyak sekali, mulai dari hipertensi, diabetes, segala macam. Sehingga saya tertarik penyakit dalam, terus terang yang paling penting adalah sistematika berpikir. Sehingga kita bisa tahu mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat. Sehingga ketika kita memberikan pelayanan ke pasien, itu bisa lebih komprehensif. Jadi bukan hanya masalah penyakitnya saja, tetapi juga kita mengobati masalah kausanya juga. Sehingga kita bisa melihat suatu atau melihat seorang pasien itu secara komprehensif, bukan hanya dari sisi penyakitnya juga, tetapi kita juga bisa melihat dari sisi psikososialnya juga. Karena banyak penyakit itu yang sebenarnya basicnya bukan hanya masalah penyakit badan, tapi ternyata adalah masalah psikososial. Itulah salah satu alasan mengapa saya jadi penyakit dalam. Salah satu alasannya dok ya. Menarik. Aku juga baru tahu loh dok, ternyata setelah ternyata demam berdarah ini tuh masuknya ke spesies penyakit dalam. Aku mikirnya penyakit dalam ya udah mengenai sistem pencernaan aja, ternyata banyak ya dok ya. Banyak. Salah satunya itu demam berdarah gitu ya. Betul. Berarti bisa dikatakan kalau penyakit dalam ini lebih ke basic, maksudnya gejalanya atau gimana dok, mengenai tadi jantung dan lain-lain gitu. Oke, jadi cabang ilmu penyakit dalam itu ada banyak sekali. Jadi nanti kalau misalnya kita mau memperdalam penyakit dalam, itu ada namanya subspesialisasi penyakit dalam. Itu ada subspesialisasi bagian paru, bagian kardiovaskuler atau bagian jantung, ada penyakit infeksi. Dalam hal ini adalah termasuk demam berdarah tadi, termasuk tifoid segala macam, itu masuknya ke penyakit infeksi. Ada lagi namanya hemato-onkologi medik. Jadi penyakit kanker, baik itu kanker darah ataupun kanker mengenai kanker padat. Lalu ada lagi itu gastroenterohepatologi, jadi masalah lambung, masalah usus, usus besar segala macam. Ada lagi namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah pasien yang dalam tanda kutip sebenarnya kondisi fisiknya baik-baik saja, tapi keluhannya macam-macam. Ternyata ada problem di masalah psikisnya. Contoh gampang nih, misal kita mau ujian gitu ya. Kita mau ujian, kok tiba-tiba kita diare, kok tiba-tiba kita berdebar-debar gitu ya. Apakah kita serangan jantung? Apakah kita sakit diare? Ternyata ya kita stres karena mau ujian. Psikosomatis itu juga salah satu bagian dari penyakit dalam. Ada lagi penyakit autoimun. Jadi cabang ilmu penyakit dalam itu banyak sekali. Kalau subspesialisasi penyakit dalam itu ada sekitar 11-13 subspesialisasi. Jadi sangat luas sekali sebenarnya penyakit dalam itu. Sehingga, dan itu agak relate juga dengan salah satu alasan kenapa saya jadi penyakit dalam. Karena sebisa mungkin kita memberikan pelayanan itu secara komprehensif, bukan hanya organ target, tapi kita juga melihat faktor psikologis pasien juga. Berarti nggak melulu soal pencernaan dok ya sebenarnya untuk pasien gitu ya. Mungkin kalau misalnya lagi mah atau apa GERD atau apa penyakit dalam. Ternyata ya secara tadi subspesialisme banyak juga ya, sampai ada banyak 13 subspesialisasi penyakit dalam. Nah dokter Dhani ini sebenarnya
lulusan gimana sih dok lulusannya dulu? Sekolah di mana gitu untuk ngambil penyakit dalam? Saya dulu dari SD sampai SMA itu di Solo, lalu S1-nya saya di UNS, Universitas 11 Maret itu di Solo, lalu spesialis saya di UGM di Jogja, itu sampai tahun 2020 saya lulus, lalu 2020 berkarya di Lira Medica. Hijrah ya ke Karawang ya, Solo kan dok ya. Berarti lama juga dok di Karawang ya? Lumayan, saya dulu dokter umum sebenarnya di Karawang juga. Dari tahun 2012 sampai 2015, 2015 saya ngambil spesialis di Jogja, lalu 2020 waktu zaman COVID tuh, entah gimana ceritanya ya balik lagi ke Karawang lagi. Nah kalau misalkan Snelly digantungkan gitu dok ya, katakanlah nggak praktek gitu, dokter ini infonya suka banget dengan main bola, itu betul nggak dok? Betul. Dan kenapa itu biar bisa kok hobi main bola gitu dok? Sebenarnya gini, dalam bola itu kita bukan hanya bicara mengenai masalah tendang-tendang bola nih. Oh dari kiper ke back ke gelandang, lalu bikin gol segala macam. Sebenarnya banyak sekali. Dari bola itu kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari taktik sepak bola, mulai dari teknik, bahkan mulai dari manajemen klub itu sendiri. Itu suatu hal yang sangat menarik sekali. Nah, seringkali kita tuh mengasosiasikan sepak bola itu ya hanya main bola, nendang bola, ngegolin, selesai. Padahal sepak bola itu sebuah sebuah seni. Ketika kita main bola ya itu sebuah seni. Tetapi ketika kita mau memanage suatu klub atau suatu perkumpulan sepak bola, nah di situ kita bisa belajar banyak tuh. Transfer pemain, jual beli pemain, manajemen uangnya, manajemen pemainnya. Di situ kita bisa belajar banyak hal. Sehingga saya itu sebenarnya senang bola bukan hanya masalah mainnya, tapi terutama masalah di balik layarnya itu suatu hal yang sangat menarik kalau buat saya. Lebih ke seni ya tadi dokter sebut. Setuju nggak? Oke, tapi kalau misalkan selain bermain bola nih dok, ada nggak sih hobi dokter lain, misalkan nonton film ataupun denger musik apa gitu dok? Ada nggak? Sebenarnya nanti yang paling banyak menyita waktu itu game. Oke. Nah, game apa yang paling saya suka sebenarnya bukan game bolanya, tapi ada namanya Football Manager. Nah, itu menurut saya game yang sangat menarik. Di situ saya bisa explore mengenai masalah formasi pemain lah, saya jual beli pemain. Misalnya nih saya suka suatu klub itu ya, saya gedek banget tuh misal klub ini jelek banget sih waktu pas aslinya gitu ya. Wah ini harusnya gini nih, oh ini pemainnya kemahalan nih. Nah di situ di Football Manager kita bisa meng-create klub sepak bola sesuai dengan kemauan kita. Oh ternyata beli pemain ini bagus nih, ini sama ini cocok nih, gitu. Oke, jadi selain bermain bola, tapi gamenya juga nggak jauh-jauh dari bola ya dok ya? Ya. Oke, sebelum kita jauh ke luar negeri sana bahas bola, nih biasanya seperti yang tadi sempat disinggung sama aku di awal gitu ya, kita akan mau membahas mengenai demam berdarah. Nah, demam berdarah ini agak sedikit worry nih dok. Gini kan hari ini kan musimnya udah masuk pancaroba ya ke dari panas ke musim hujan. Ini banyak yang kasusnya adalah demam berdarah. Nah, itu kenapa bisa terjadi sih dok? Gitu. Oke, yang pertama adalah ketika kita bisa bicara demam berdarah itu ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah pencegahan demam berdarah dan yang kedua adalah pengobatan demam berdarah. Nah, di sini yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah pencegahan demam berdarah. Jadi, demam berdarah itu adalah suatu penyakit atau permasalahan yang selalu akan berulang tahun demi tahun dan selalu akan angkanya ada, ya? Betul. Dan tiap tahun pasti ada angkanya selalu seperti itu, bahkan cenderung meningkat, bahkan angka kematiannya pun juga segitu-gitu aja dan pasti akan seringkali juga pasti ada angka kematian atau angka mortalitas. Sebenarnya di sini kita bicara mengenai dua hal, yaitu pencegahan dan pengobatan. Untuk masalah pengobatan sebenarnya kita menggunakan guideline WHO, itu sebenarnya sudah fix ya, dan itu sudah semua, bahkan dokter umum pun sebenarnya sudah paham bahwa terapi utama adalah cairan. Tetapi pencegahan di sini membutuhkan peran serta semua hal, semua orang. Peran serta dokternya, peran serta masyarakat, peran serta pemerintah, jadi peran serta dari semua kalangan. Pencegahan itu merupakan kunci utama dari pengendalian infeksi, terutama demam berdarah. Jadi sebenarnya harus ada peran-peran dari pemerintah dan peran dari kitanya sendiri gitu ya dok ya, untuk mencegah demam berdarah ini. Nah biasanya
tadi kan sudah disebutkan sama dokter nih, ini pencegahannya. Ini demam berdarah ini kalaupun terjadi nih dok, apa yang dirasakan gitu? Apakah ada meriang atau apa gitu dok? Jadi prinsip utama adalah demam dulu. Jadi ketika kita mengeluh demam, maka kita akan melihat penyebab demam ini apa. Nah, biasanya demam berdarah itu pasien akan mengalami demam tinggi itu sekitar 3-5 hari, terutama di awal-awal onset tuh. Lalu setelah itu mulai hari ke-6, hari ke-7 demam akan mulai turun, tetapi di sini sebenarnya adalah masuk fase kritis. Fase kritis itu gimana? Demamnya sudah hilang, tapi trombosit di sini adalah posisi yang paling rendah. Di sini betul. Nah, di sini adalah hari-hari di mana pasien sering sudah merasa sehat, padahal trombositnya dia paling rendah. Sehingga kita harus sangat waspada nih ketika musim pancaroba, demam sudah 3 hari atau 4 hari, sebaiknya kita periksa darah. Untuk melihat apa? Untuk melihat hemoglobinnya, untuk melihat leukositnya, untuk melihat trombositnya, apakah ada penurunan atau tidak. Tapi kan identik dengan biasanya orang tuh biaya dok ya, maksudnya stigma orang tuh kalau demam berdarah adalah totol-totol gitu loh. Apakah tidak disertai dengan totol-totol merah itu juga demam berdarah dok gitu? Betul, jadi apa itu namanya bintik-bintik atau kita mengatakan sebagai peteki, itu tidak selalu muncul pada demam berdarah. Justru malah ketika kita mulai bergerak atau mulai mencari fasilitas kesehatan ketika sudah muncul peteki, itu sebenarnya sudah terlambat. Dalam artian ya sudah 1 atau 2 langkah seharusnya sebelumnya kita sudah jalan nih. Nah, sehingga solusinya gimana? Ketika kita merasakan demam paling tidak selama 3 hari atau 4 hari, segera kita cek darah. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada penurunan trombosit atau tidak, ataukah ada namanya hemokonsentrasi atau tidak. Hemokonsentrasi ini itu adalah suatu pemekatan darah. Jadi seringkali kita hanya berpegangan pada penurunan trombosit, padahal kita juga harus melihat hematokritnya bagaimana, apakah ada pengentalan darah atau tidak. Jadi misalkan nih kalau misalkan orang demam berdarah nih dok ya, itu katanya bisa menular dok, atau memang sesuai dengan imun kita aja? Gitu. Jadi penularan demam berdarah sebenarnya tidak secara langsung. Contoh nih, misal saya sama Mas Abi gitu ya, saya demam berdarah, terus kita salaman gitu ya, itu tidak menular. Dia nularinnya lewat nyamuk. Nah, jadi penularan itu adalah lewat nyamuk. Jadi ketika saya demam berdarah, otomatis darah saya akan mengandung virus dengue, maka nyamuk itu akan datang menghisap darah saya. Nah, nyamuk yang menghisap darah saya ini itu mengandung virus dengue, dan itu ketika menggigit Mas Abi, nah itu bisa menularnya melalui nyamuk juga ya dok ya. Betul. Bukan karena berupa kontak fisik segala macam tidak ada. Tapi kalau misalkan sudah terjadi nih dok, kita misalkan udah demam 3 hari dan sudah ini fix nih, ini demam berdarah gitu dok. Biasanya waktu penyembuhan dok, dari awal konsultasi sampai sembuh itu kurang lebih membutuhkan berapa hari? Jadi gini, kita harus bagi 2 dulu. Jadi target pada pasien demam berdarah ketika dia fix ini sebuah demam berdarah nih, kita akan bagi menjadi 2. Apakah pasien ini akan rawat inap atau rawat jalan? Nah, pasien bisa rawat jalan ketika trombositnya masih di atas 100.000. Kalau berdasarkan kriteria WHO, itu kita masih bisa rawat jalan. Tetapi dengan pemantauan trombosit berkala. Jadi misalnya nih, kita datang pasien demam sudah 3 hari atau 4 hari, trombositnya masih di angka 130.000 nih. Ini pasien sebenarnya tidak perlu dirawat, tidak apa-apa. Dengan catatan makan minumnya masih bagus. Lalu kita harus melakukan pemantauan nih 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam mengenai masalah trombositnya. Apakah ada penurunan trombosit atau tidak. Lalu ketika pasien ingin kita rawat inapkan atau memang indikasi untuk rawat inap sebenarnya ketika trombosit di bawah 100.000. Nah, itu memang wajib harus dirawat. Ketika pasien di bawah 100.000 dan memang kita rawat, maka kita akan melakukan staging. Ini demam berdarah stage berapa nih? Stage 1, stage 2, stage 3, atau stage 4. Mudahnya adalah apakah ada pendarahan atau tidak, apakah ada gangguan hemodinamik atau tidak. Nah, kita akan melihat di situ. Nah, seringkali ketika selama saya berpraktek di Kerawang pasien memang biasanya akan sangat tidak nyaman terutama di 3-5 hari awal karena demamnya akan sangat tinggi tuh, bisa sampai 39-40 walaupun trombositnya masih 130-an, katakanlah seperti itu. Tetapi pasien sudah lemes nih, sudah nggak mau makan segala macam, di situ biasanya kita akan memberikan rawat inap. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi pasien. Cuma impact-nya apa? Biasanya pasien akan cenderung
perawatannya lebih lama. Soalnya kan akan menunggu sampai trombositnya naik sendiri. Nah, Dok, demam berdarah itu akan selesai ketika hari keberapa? Kalau berdasarkan teori, trombosit masih akan turun sampai hari ke-7. Baru setelah hari ke-7, mulai hari ke-8, hari ke-9, dia akan naik sendiri. Walaupun dalam tanda kutip nih, kita tidak melakukan intervensi apapun, itu pasien pasti trombositnya akan naik sendiri. Cuma yang jadi persoalan adalah, selama menunggu trombositnya naik di hari ke-7 atau ke-8 ini, kan pasien keluhannya banyak tuh. Betul. Ada yang mual, ada yang muntah, ada yang nggak mau makan, ada yang lemes, ada yang nyeri di bagian ulu hati atau nyeri di bagian kanan atas. Nah, itu akan membuat pasien tidak nyaman. Sehingga di situ butuh pemantauan. Jadi emang dibalikan lagi di gejalanya ya, Dok ya? Betul. Dan mungkin bisa dikatakan kalau misalkan yang tadi dokter sebutkan, angka kematian ini selalu ada gitu ya. Selalu ada. Di setiap kasus mungkin karena tidak ditangani secara cepat. Betul. Dan juga tepat gitu ya, Dok ya? Betul, keterlambatan biasanya. Gitu. Jadi gejalanya udah parah dan mungkin disangkanya cuma demam biasa, atau sendiri, ternyata itu DBD gitu ya, Dok. Betul. Nah, aku sempat baca di artikel bahwa ada yang namanya siklus demam berdarah nih, Dok. Nah, bisa dijelasin nggak, Dok? Sebenarnya siklusnya ini apa sih gitu, Dok? Oke, siklus demam berdarah itu paling enggak kita bagi menjadi ada beberapa tuh. Yang pertama adalah siklus di dalam tubuh nyamuk itu sendiri. Jadi kan tadi sempat saya bilang bahwa penularan demam berdarah itu akan sangat tergantung dengan nyamuk. Nah, selama tidak ada nyamuknya, ya tidak ada demam berdarah, mudahnya gitu. Sehingga kita harus melihat nyamuk ini hidupnya kapan. Nyamuk ini akan ada ketika apa? Ternyata nyamuk demam berdarah itu unik. Dia itu ternyata orangnya rapi dan bersih. Jadi dia akan selalu mencari tempat-tempat yang genangan air, tapi bukan genangan air yang kotor. Dia akan mencari tempat genangan air yang bersih. Yang bersih itu apa? Contoh misalnya nih, Pak Mandi, terus kolam ikan. Itu akan apa itu namanya? Tempat yang berkembang biaknya di situ. Tetapi kayak selokan, got segala macam. Nyamuk demam berdarah nggak mau dia. Nah, jadi tempat-tempat yang bersih. Lalu yang kedua adalah musim-musim, terutama pancaroba, musim-musim penghujan. Di situ akan banyak genangan air, sehingga kita harus bisa memutus siklus nyamuk itu sendiri. Dengan apa? Sebelum jadi nyamuk, dia akan pasti jadi jentik-jentik itu. Nah, sehingga tadi saya bilang adalah peran serta dari masyarakat dan pemerintah. Sehingga jangan sampai jentik ini menjadi nyamuk. Seringkali kita baru bergerak ketika apa? Ketika sudah ada kasus demam berdarah, misalnya nih ada 2 atau 3 dalam komplek rumah kita, terus tiba-tiba udah nih di fogging aja. Nah, fogging itu sebenarnya hanya untuk membunuh nyamuk dewasa. Nah, jentik-jentiknya kan masih banyak tuh. Masih hidup. Padahal jentik-jentik ini akan jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan nyamuk. Justru ini yang jadi masalah. Sehingga jangan sampai kita hanya berhenti mengenai masalah fogging, nyamuknya mati, selesai. Tapi jentiknya nggak dihilangkan nih. Itu jangan sampai seperti itu. Sehingga memutus siklus nyamuk itu merupakan suatu hal yang sangat penting, dan itu peran serta masyarakat atau pemerintah di situ penting. Terus yang kedua, siklus dalam tubuh kita. Siklus dalam tubuh kita itu paling enggak ada siklus demam, ada siklus penurunan trombosit, ada namanya lagi hemokonsentrasi. Jadi pada pasien-pasien demam berdarah itu akan mengalami namanya kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu akan menyebabkan namanya peningkatan hematokrit. Ketika peningkatan hematokrit, dalam tanda kutip nih, darah akan cenderung lebih pekat. Di situ kita harus melakukan penambahan cairan. Jadi terapi cairan itu memegang peranan yang sangat penting terhadap penanganan demam berdarah. Tapi ada nggak, Dok, mungkin gini, misalkan saya nih imunnya tuh sangat, misalnya bagus lah gitu, Dok ya. Terus tiba-tiba gigit lah sama Aedes aegypti gitu ya. Itu apakah tetap berpengaruh atau tidak, Dok, biasanya? Nah sekarang kita bicara mengenai masalah gigitan nyamuk. Betul. Berapa gigitan nyamuk yang bisa membuat pasien ini demam berdarah gitu kan maksudnya? Betul. Nah, sebenarnya 1 gigitan nyamuk pun bisa menjadi demam berdarah. Dan kita tidak tahu gigitan nyamuk yang mana. Soalnya kan gini, misalnya nih ada nyamuk Aedes gitu ya, nyamuk yang hitam putih itu kan. Nah, ada nyamuk Aedes aegypti yang mungkin dia tidak mengandung virus dengue, ada yang mengandung virus dengue. Justru di nyamuknya aja tidak semua nyamuk. Maka kita kan nggak tahu nih, ini nyamuk yang bervirus atau tidak. Lalu yang kedua adalah tergantung daya tahan tubuh kita. Ada pasien yang digigit sekali dia langsung DBD, ada. Tapi ada juga pasien yang
ya digigit 10 kali ya biasa-biasa aja. Nah, jadi memang tidak ada patokan pasti berapa kali gigitan nyamuk yang bisa membuat kita demam berdarah. Tapi saya pernah baca artikel bahwa satu gigitan nyamuk pun bisa membuat kita demam berdarah. Oke, satu gigitan nyamuk pun bisa membuat demam berdarah gitu ya dok ya. Jadi ya balik lagi ya dengan pola hidup sehat yang pertama adalah terus juga lingkungan yang bersih gitu ya dok ya. Dan kita harus mungkin udah saatnya aware apalagi di musim pancaroba ini gitu ya. Jadi mungkin saja yang tadi dokter sebutkan gitu ya di fogging tapi kan kita nggak tahu gitu jentik-jentiknya masih Jentiknya ada kayak gitu. gimana, Mungkin bisa pakai serbuk abate ya dok APT, ya. betul, APT itu betul. bisa untuk yang mengendalikan jentik-jentiknya kayak gitu ya. Misalkan di hari kesekian itu justru demamnya udah hilang, Ya, keluhannya justru udah hilang kan. betul, Nah trombosit tapi turun betul. jadi terendah. Nah itu yang dirasakan ketika trombosit turun itu apa sih? Jadi Oke. yang bisa dirasakan oleh pasien. Oke. Jadi biasanya pasien akan masih mengeluh demam itu sampai hari kelima. Jadi misalnya nih, cara menghitungnya gini yang paling mudah. Ini pengalaman kita ya, menghitung hari demam itu bukan suatu hal yang mudah. Seringkali kita tanya, Pak, Bu, demam hari keberapa? Itu belum mesti pasiennya betul mulai menghitung demamnya. Kalau saya triknya adalah kita mulai dari dia tidak enak badan hari keberapa. Dan kita tanya dari hari. Hari apa? Hari Senin, Selasa, atau Rabu. Karena itu suatu hal yang sangat penting. Untuk apa? Untuk memprediksi kapan demamnya turun dan kapan trombosit ini suatu saat pasti akan naik. Oke, lalu yang betul apa yang ditanyakan tadi bahwa demam itu masih akan dirasakan pasien biasanya sampai hari kelima, maksimal hari ke-6 tuh. Nah, setelah hari kelima, hari ke-6 biasanya pasien akan namanya fase penyembuhan. Jadi seperti sudah merasa sembuh, demamnya sudah hilang, tapi di situ trombositnya adalah masuk fase kritis. Itu pasien sebenarnya sudah mulai baik-baik saja. Di sini pasien dalam tanda kutip nih ketika dirawat sering APS. Dok, sudah agak enakan nih dok, tapi trombositnya masih rendah. Di situ pasien seringkali maksa pulang. Terus ya udah Bu, APS aja. Kenapa? Karena kita masih menghadapi fase-fase kritis. Fase kritisnya di mana? Di hari ke-5, 6 sampai ke-7. Nanti setelah hari ke-7, hari ke-8 biasanya dia akan naik lagi. Trombositnya sendiri. Betul. Oke. Tidak ada. Buruk gitu di hari di saat si trombosit turun gitu kan. Tidak ada. Nah, ada lagi beberapa kondisi di mana, jadi kan demam berdarah itu ada beberapa tingkat ya, beberapa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nanti ketika sudah mulai grade 2, grade 3, grade 4, itu biasanya ada namanya fase hepatopati reaktif. Hepatopati reaktif itu gimana? Jadi hati atau bagian liver ini juga akan bereaksi terhadap adanya virus dengue. Dibuktikan dengan apa? Peningkatan namanya SGOT, SGPT. Jadi pada pasien-pasien demam berdarah itu biasanya ada peningkatan SGOT, SGPT. Dok, peningkatannya ekstrim atau tidak? Biasanya ada yang ekstrim bisa sampai 5 kali lipat daripada nilai normal, ada yang cuma naiknya dikit-dikit lah. Nilai normalnya kan 40 tuh, kadang naik sedikit cuma jadi 60 atau 75. Tapi itu sudah hepatopati reaktif. Nah, pasien-pasien yang seperti ini itu biasanya akan mengeluh mual sama tidak enak makan. Itu sering sekali, sehingga sampai hari ke-7 biasanya pasien itu untuk makan malas banget. Tetapi ketika sudah naik trombositnya, walaupun naik hanya 1000 atau 2000, biasanya nafsu makan sudah mulai baik. Nah, patokan gampang adalah kalaupun misalnya pasien masih belum mau makan, ya kita harus rawat terus sampai pasien itu bisa makan. Itu patokan yang paling mudah. Kalau misalnya kita punya lab yang cukup lengkap, ya paling enggak periksalah SGOT, SGPT secara berkala, terutama di hari ke-4 sampai ke-7. Karena di situ untuk melihat apakah ini ada hepatopati reaktif atau tidak. Karena begitu ada peningkatan SGOT, SGPT, itu biasanya pasien akan cenderung nafsu makannya turun atau tidak mau makan. Oke. Jadi ternyata kalau misalkan demam berdarah ini kalau untuk orang awami, untuk orang kita gitu ya, kayak simpel gitu ya, cuman gejala dan lain. Ternyata kalau pas dibedah tuh wah banyak juga gitu. Maksudnya sangat menarik dan juga kalau dibiarkan juga bisa diangkat kematian tadi ya dok ya. Betul. Oke. Nah, ada satu lagi hal yang sering terlupakan dari demam berdarah. Seringkali kita cuma mikir masalah, oh gimana pasien ini dirawat tentang demam berdarah. Jadi seringkali kejadian adalah pasien setelah demam berdarah, itu seringkali pasien, dok kok saya masih lemes ya? Setelah selesai? Setelah selesai demam berdarah. Jadi trombosit sudah mulai naik nih, pasien sudah pulang segala macam.
dok kok masih pegel-pegel ya, masih capek ya, itu ada namanya post-dengue syndrome. Jadi sindrom pasca demam berdarah. Jadi prinsip mudahnya gini, semua penyakit yang disebabkan oleh viral infection, jadi kan DBD atau virus dengue itu adalah virus RNA, itu ciri khas gejalanya itu sebenarnya hampir mirip, yaitu adalah demam tinggi, lalu setelah itu ada gejala sisa. Gejala sisa itu ya pegel-pegel, entah demam atau mungkin rasa tidak nyaman, gampang capek, fatigue segala macam. Itu sebenarnya nanti akan hilang sendiri. Sekitar berapa? 3 hari sampai 5 hari. Sama kayak kita waktu pas zaman COVID itu. Iya. Selalu ada setelah efeknya ada ya, dok ya. Pasti kan tek nih, kita sudah PCR, hasilnya negatif, tapi kok buat aktivitas masih belum enak ya. Nah, itu seringkali pasien dengue mengeluh seperti itu. Tapi itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Penting makan bergizi, istirahat cukup, minum yang cukup. Berarti itu sebenarnya wajar, dok ya? Terjadi. Wajar. Oke. Baik, dok, thank you banget sudah mampir di Lira Podcast ya. Jadi untuk sahabat Lira yang mau bertanya nih seputar dengan demam berdarah ataupun penyakit dalam yang lainnya, boleh tulis di kolom komentar, nanti mungkin kita akan bahas di next episode, dok ya. Siap. Sama dengan Dr. Dhani Hanurdoyo. Dan sahabat Lira, itu tadi pembahasan mengenai demam berdarah, mengenai gejala, penyebab, dan sampai pengobatannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk sahabat Lira semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya.